Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan majelis kita di dalam mempelajari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang di dalam majelis ini kita bersama-sama mempelajari tentang permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang telah dijelaskan oleh para ulama melalui mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana ini merupakan kajian yang biasa kita rutinkan pada setiap 2 pekan sekali. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat, tentang masalah jual beli serta muamalah-muamalah lain terkait dengan harta. Dan alhamdulillah telah selesai pembahasan dari Kitabul Buyu' di pertemuan-pertemuan sebelumnya tersebut. Oleh karena itu, mulai dari pertemuan pada pagi hari ini kita berlanjut pada pembahasan yang baru, pada kitab yang baru, yaitu yang dibawakan oleh Abu Syuja di sini adalah Kitabul Faraid. Kitab tentang al-faraid wal wasayah. Faraid maksudnya yaitu adalah warisan. Kitabul Faraid ini mempelajari tentang warisan, hukum-hukum seputar warisan. Ini merupakan bagian dari ilmu fikih. Jadi sebenarnya ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu fikih. Namun sering pembahasan ilmu faraid ini disendirikan dari ilmu fikih, dikarenakan untuk mempelajari ilmu faraid ini butuh kepada 2 hal. Yang pertama adalah tentang fikihnya, yaitu tentang teorinya, tentang bagian-bagian yang harus diberikan kepada ahli waris, kemudian mengenal tentang siapa saja ahli waris, kemudian mempelajari tentang syarat-syarat dan rukunnya. Itu masuk dalam ranahnya fiqhul mawaris, mempelajari fikih mawaris. Yang kedua, bagian kedua dalam ilmu faraid tersebut adalah tentang hisabul mawaris, cara menghitungnya. Karena kita tidak hanya sekedar mengetahui bagian-bagiannya, tapi harus dihitung juga. Ketika prakteknya, ketika kita akan memberikan kepada ahli waris, harus kita hitung. Karena ada kalanya akan mengalami nanti yang istilahnya aul. Jumlah total yang kita hitung dari bagian warisan ini lebih sedikit dari saham yang harus kita berikan. Atau sebaliknya, terkadang jumlahnya melebihi dari bagian yang telah Allah sebutkan. Dalam artian melebihi ketika dihitung, misalkan ada yang dapat bagian setengah, ada yang bagian 1/6, kan belum lengkap, jadi bulat 1, 1/6 tambah setengah tersebut. Nah, sisanya kemana? Itu yang perlu dihitung. Dalam istilahnya ada bab nanti yang namanya bab aul, bab rad. Kemudian bagaimana ketika sudah meninggal seorang sebelum dibagi warisannya, kemana nanti ahli warisnya. Dan seperti itulah bagian kedua dalam masalah hisabnya, dalam menghitungnya. Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini mungkin kita akan memulai dari fiqhul mawaris tersebut, menjelaskan dari
fiqhul mawaris, fikih ilmu waris dari segi fikih sebelum mulai menghitung-hitungnya. Kalau mau mulai menghitung, mau lanjut bagaimana cara menghitung, nanti mohon disediakan papan tulis. Pada kasus-kasus kematian-kematian nanti akan kita pelajari. Kalau kita ingin sampai mempelajari sampai tingkat tahapan cara menghitungnya. Ala kulli hal, kita akan mulai dari awal pembahasan Kitabul Faraid tersebut, yaitu tentang fikih mawarisnya. Tentang ilmu mawaris ini sendiri, ini merupakan ilmu yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan secara detail tentang ilmu waris. Tentang bagian-bagian ilmu waris. Coba kita lihat dalam masalah ibadah salat saja yang setiap hari kita kerjakan. Apakah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang tata cara ruku'? Tentang tata cara sujud? Tentang apa yang dibaca dalam ruku' dalam sujud? Tidak sampai detail demikian, namun Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Itu dalam masalah salat yang sehari-hari. Tapi coba lihat dalam mawaris. Dalam mawaris Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berbicara detail tentang bagian warisan-warisan yang tidak boleh dirubah karena sudah tetap di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala kan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah mewasiatkan kalian tentang urusan bagian warisan ahli waris yang merupakan anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-lakinya 2 kali lipatnya bagian perempuan. Fa in kanat wahidatan falahan nis, tapi kalau anak itu adalah anak perempuan dan dia 1 orang, dia dapatnya setengah. Dan seterusnya dalam ayat tersebut Allah detailkan dalam 3 ayat dalam surat An-Nisa. Lihat dalam surat An-Nisa Allah SWT sebutkan 3 ayat, semuanya mendetailkan tentang bagian-bagian warisan yang harus diterima oleh ahli waris. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu waris itu penting. Tidak boleh ditinggalkan. Dan kalau kita lihat kenyataannya banyak orang ketika dia meninggal, warisannya malah jadi harta rebutan. Karena apa? Mereka tidak tunduk dan taat pada Allah SWT di dalam menentukan harta warisan. Allah SWT sendiri yang telah menentukan harta warisan tersebut. Bagian untuk anak laki-laki berapa, untuk anak perempuan berapa, untuk saudara laki-laki berapa, untuk saudari perempuan berapa, untuk bapak berapa, untuk ibu berapa, kemudian untuk paman. Semua itu telah Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran dan tidak boleh dirubah. Oleh karena itu, sebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu faraid ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Hanya saja ada inqita' dalam hadis ini, ada keterputusan dalam hadis ini, namun hadis ini biasa disampaikan atau disebutkan dalam kitab-kitab faraid, menunjukkan menjadi penguat tentang pentingnya belajar ilmu waris, di mana disebutkan dalam hadis tersebut, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan Al-Qur'an itu kepada manusia. Wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuha, dan pelajarilah faraid serta ajarkan itu kepada manusia. Faraid di sini memang maknanya umum, hal-hal yang sifatnya wajib, di antaranya adalah ilmu faraid itu sendiri. Fa inni imru'un maqbud, karena sungguhnya aku adalah seorang yang kelak akan meninggal. Wa yusiku an yakhtalifa ithnani fil faridati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Dan hampir-hampir saja akan datang suatu waktu di mana ketika 2 orang berselisih dalam masalah faridah, dalam suatu masalah, suatu bagian warisan misalkan, dan mereka tidak mendapati orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, tidak bisa menjelaskan hukum Allah di dalam masalah tersebut. Dalam artian apa? Hilang ahlinya. Orang yang tahu hukumnya sudah tidak ada. Kenapa? Tidak ada yang lagi yang mau mempelajari.
meremehkan tentang ilmu tersebut. Akhirnya ketika sudah kejadian masalah, bingung mau kemana nanti bertanyanya. Di situ menjelaskan tentang pentingnya mempelajari Al-Quran, mempelajari tentang sunnah, mempelajari tentang ilmu faraid, karena itu merupakan bagian dari ilmu-ilmu syar'i. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya innahu awwalu syai'in yunza. Ilmu faraid ini diantara ilmu-ilmu yang awal-awal akan hilang. Kenapa hilang? Tidak diamalkan. Kita lihat, daripada repot-repot ngitung-ngitungnya, udahlah bagi rata saja. Secara hukum syar'i, asalkan memang mereka dengan taradhi, setelah mengetahui berapa bagian yang mereka berikan, memang tidak mengapa, karena itu hak para ahli waris untuk merelakan sebagian bagiannya. Tapi harus dijelaskan dulu berapa bagian mereka. Setidaknya harus diketahui dulu tentang ilmu mawaris. Oleh karena itu, mempelajari ilmu waris ini sebenarnya penting. Meskipun kalau dilihat secara hukum, hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam artian di tengah-tengah umat harus ada yang bisa dan paham tentang ilmu mawaris tersebut. Tidak harus setiap muslim. Karena yang lain mungkin bisa bertanya kepada orang yang tahu dan ahli. Cukup dia bertanya. Ini di antara hal yang menjelaskan tentang pentingnya belajar ilmu faraid, yaitu bahwasanya Allah SWT telah menyebutkan pembahasannya atau merinci pembahasan faraid tersebut di dalam Al-Quran. Berbeda halnya dengan ahkam-ahkam syariah yang lainnya yang kebanyakan disebutkan secara bersifat ijmal, kemudian Rasulullah SAW sendiri kemudian Rasulullah SAW yang menjelaskan. Adapun tentang ilmu faraid, sebagian besarnya, pembagiannya telah Allah sebutkan langsung di dalam ayat-ayat Al-Quran, sampai Allah turunkan ayat tentang mawaris yang ini merupakan acuan, landasan hukum di dalam pembagian mawaris, pembagian warisan. Hal kedua yang menunjukkan bahwasanya mempelajari ilmu faraid ini termasuk ilmu yang penting adalah setelah menyebutkan tentang ayat-ayat tentang warisan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Yang namanya hudud, batasan, kalau kita punya tanah sudah kita kasih batas, kita patok, boleh enggak melewati batasan tersebut? Tidak boleh. Sudah kita pageri, ada orang pengen lewat, berarti kan sudah dilarang lewat. Sudah dilarang untuk melampaui apa yang sudah dibatasi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka hududullah. Itulah hududullah, itulah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa dia taat kepada Allah dan Rasulnya, taat dalam hal secara umum menjalankan syariat, secara khusus lagi dalam bicara kita dalam hal memberikan harta warisan kepada para ahli waris, maka Allah akan berikan yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka menerapkan ilmu waris ini termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal saja Allah sudah sebutkan yusikumullah. Allah wasiatkan kepada kalian. Yang namanya wasiat, biasanya orang memberi wasiat untuk sesuatu perkara yang penting. Ya Allah pesankan, Allah tetapkan dan Allah syariatkan kepada kalian. Ini tentang beberapa hal yang menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu waris tersebut. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang definisi dari ilmu mawaris. Ilmu mawaris kalau kita lihat maksudnya adalah tentang ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian yang berhak dimiliki atau diambil oleh ahli waris serta cara untuk menghitung atau membagi bagian-bagian tersebut. Itu namanya ilmu faraid atau ilmu mawaris.
Maka ketika kita belajar ilmu mawaris, berarti kita perlu untuk mengetahui bagian-bagiannya, kemudian kita mengetahui cara untuk menghitung bagaimana memberikan bagian-bagian tersebut kepada para ahli waris. Pembahasan ilmu waris tersebut disebutkan dalam sebagian riwayat adalah nisful ilm, setengahnya ilmu. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari ungkapan Nabi SAW tersebut, yaitu nisful ilm, setengah ilmu. Apa maksudnya faraid itu setengah ilmu? Sebagian menyebutkan bahwasanya karena manusia itu kan punya dua keadaan, ketika hidup dan ketika sudah meninggal. Ketika hidup, ilmu yang dia pelajari tentang apa? Tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang muamalah, jual beli, sewa menyewa, dan yang lain. Ketika dia meninggal, ilmu apa yang terkait dengan dia, dengan amalan dia? Yang terkait dengan dia adalah ilmu faraid, karena terkait dengan bagaimana membagi harta-harta yang dia tinggalkan. Karena Allah SWT menjadikan seorang yang sudah meninggal, hartanya adalah milik ahli warisnya, haknya ahli waris. Bahkan tidak boleh diberikan meskipun dia mewasiatkan, kecuali hanya sepertiganya saja, atau dengan seizin ahli waris kalau lebih dari sepertiga. Kalau orang dia sebelum meninggal mewasiatkan sepertiga, maka boleh ditunaikan. Tapi kalau wasiatnya dia sudah lebih dari sepertiga harta warisan, harus izin kepada ahli waris. Karena kalau dia sudah meninggal, itu terkaitnya dengan haknya ahli waris. Karena itu nanti kita sebutkan bahwasanya wasiat itu lebih didahulukan dibandingkan ahli waris, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga kecuali dengan seizin dari para ahli waris. Baik. Ini terkait dengan makna dari ilmu faraid. Kemudian bahasan berikutnya yang perlu kita ketahui tentang rukunnya. Tentang rukun dari warisan, rukun dari adanya warisan tersebut ada 3 hal. Kalau berbicara tentang mewarisi, kalau orang sudah meninggal kemudian kita ingin membagi harta warisan, setidaknya ada 3 hal yang pasti ada dalam kegiatan tersebut, kegiatan membagi tersebut. Yang pertama adalah yang meninggalnya. Yang pertama adalah yang meninggal. Karena kalau dia belum meninggal, hartanya nggak bisa dikasih ke ahli waris. Yang kedua adalah si ahli warisnya. Kalau ternyata dia meninggal, kemudian ada harta yang ditinggalkan, tapi nggak ada ahli warisnya, ya nggak bisa kita menerapkan ilmu mawaris. Yang ketiga adalah hartanya. Orang meninggalkan harta, tapi habis buat bayar hutang, yang nggak bisa kita membagi ke ahli waris. Karena Allah SWT mengatakan mim ba'di wasiyati yusa biha au dain, atau yusi biha au dain. Hutang dahulukan daripada membagi kepada ahli waris. Jadi harus ada sisa setelah pembayaran hutangnya. Dia meninggal tapi punya hutang senilai dengan semua total harta yang dia tinggalkan. Ya hartanya semuanya digunakan untuk bayar hutang dulu sebelum dikasih ke ahli waris. Ahli waris nggak boleh nuntut dulu, belum punya hak mereka. Hak mereka adalah setelah selesai pembayaran hutang-hutangnya si mayit. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Semua itu pembagian tentang hukum yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, dalam ayat tentang mawaris, mim ba'di wasiyah. Itu dipraktekkan, diterapkan setelah wasiat, setelah menunaikan wasiat, au dain, atau hutang kalau dia punya hutang. Makanya nanti ada urutannya, kapan harta itu beralih kepada ahli waris. Maka rukunnya ada 3 hal ini. Ada si mayit, ada si ahli waris, dan ada hartanya. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa diterapkan ilmu
mawaris. Tidak bisa diterapkan praktek pembagian warisan. Hal berikutnya yang perlu kita ketahui dalam ilmu waris ini adalah syarat-syaratnya. Syurutul mawaris. Syarat-syarat tentang ilmu mawaris dalam artian seperti sholat. Sholat itu punya syarat, di mana kalau seorang tidak memenuhi syaratnya, sholatnya tidak sah. Ilmu mawaris punya syarat, di mana kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak bisa kita terapkan pembagian tersebut, tidak berlaku padanya. Apa saja syaratnya? Jelaskan para ulama. Yang pertama, syarat di dalam bagian ilmu waris adalah tahaqququ mauti al-muwarris. Sudah benar-benar meninggal si mayitnya, haqiqatan au hukman. Baik benar-benar meninggal atau dihukumi meninggal. Jadi si mayitnya sudah meninggal, nggak boleh sebelum meninggal sudah dibagi ahli warisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya inimru'un halak, kalau seorang telah meninggal. Berarti kalau belum meninggal, harta itu masih milik dia, belum milik ahli warisnya. Kalau dia sudah meninggal, harta itu nanti milik ahli waris setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, diantaranya seperti hutang, biaya untuk mengurus jenazahnya, wasiat yang pernah dia wasiatkan. Maka syarat pertama adalah tahaqququ mauti al-muwarris, kata para ulama. Telah meninggal si muwarisnya. Muwaris di situ maksudnya adalah si mayit. Sehingga kalau dia belum meninggal belum bisa dibagi. Meskipun sudah sekarat. Sudah sekarat tapi selama belum meninggal hartanya masih milik dia. Enggak boleh ahli waris kemudian membagi-bagi sebelum orangnya meninggal. Sesuatu yang diberikan sebelum meninggal namanya bukan warisan, bukan pula wasiat. Itu bisa jadi hibah. Kalau hibah berlaku padanya hukum-hukum hibah. Tapi kalau dia sudah meninggal maka itu namanya adalah al-irth, warisan, miras. Kalau warisan maka harus sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Baik, maka syarat pertama adalah tahaqququ mautil muwarris. Haqiqatan au hukman. Haqiqatan itu maksudnya apa? Benar-benar meninggal. Seperti sudah dicek, oh ini sudah meninggal. Barulah di situ hartanya itu menjadi haknya para ahli waris. Atau hukman, atau dihukumi meninggal. Gimana dihukumi meninggal? Seperti orang yang hilang sekian lama tidak ada kabar, masih hidup atau tidak nih orang. Akhirnya qadhi memutuskan bahwasanya untuk orang tersebut di usia tersebut sepertinya sekarang sudah tidak mungkin untuk hidup. Kemungkinan dia sudah meninggal tapi tidak ada yang tahu kabarnya. Maka hartanya dibagikan kepada ahli waris. Karena dia sudah dihukumi meninggal. Meskipun belum bisa dipastikan sudah meninggal atau belum. Tiba-tiba orangnya datang setelah dibagi. Ya sudah pulangkan lagi karena belum dimiliki oleh para ahli warisnya. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tahaqququ hayatil waris ba'da mautil muwarris. Si ahli waris hidup ketika si mayitnya meninggal. Si ahli waris hidup ketika si mayitnya meninggal. Meskipun itu hanya sesaat, tapi yang jelas apa? Dia hidup. Seperti misalkan ketika terjadi kecelakaan atau bencana, satu keluarga yang mereka merupakan satu dengan lain saling mewarisi meninggal, tapi meninggalnya tidak bersamaan, maka yang meninggalnya belakangan sebenarnya tetap memiliki hak warisan dari yang sudah meninggal duluan, kalau diketahui mana yang duluan mana yang belakangan. Berarti apa? Berarti nanti ahli warisnya dia dapat harta warisan dari yang meninggal duluan. Contohnya misalkan siapa? Istrinya misalkan. Dua orang saudara misalkan meninggalnya bersamaan dalam kejadian tersebut, tapi salah satunya lebih dulu dalam meninggal, yang satunya belakangan. Nanti istri dari yang meninggal belakangan ini punya bagian dari
harta yang meninggal duluan. Kenapa? Karena sebenarnya itu sudah mengalir hartanya ke yang meninggal belakangan. Nanti yang meninggal belakangan meninggalkan warisan lagi untuk ahli warisnya sendiri. Meskipun sebenarnya tidak ada kaitan dengan istri si mayit yang kedua dengan mayit pertama tadi. Sebenarnya bukan ahli warisnya mayit pertama, tapi dia mendapatkan bagian warisan karena apa? Karena sebelumnya suaminya sebenarnya sudah berhak mendapatkan warisan. Karena syaratnya yang penting dia hidup ketika si mayit meninggal, meskipun hartanya belum dibagi, dia sudah memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Maka syaratnya adalah tahaqququ hayati al-waris. Benar-benar dia sudah hidup atau dia masih dalam keadaan hidup. Syarat yang ketiga adalah al-ilmu bimuqtadil irth. Syarat yang ketiga adalah kita tahu tentang sebab yang menjadikan dia sebagai ahli waris. Al-ilmu bimuqtadil irth. Ilmu mengetahui tentang suatu hal yang menjadikan dia kenapa kok dapat warisan. Ini diistilahkan adalah sebab-sebab irth, sebab-sebab warisan. Jadi gini, kalau kita tidak tahu hubungan antara si fulan dengan si mayit, nggak boleh kita kasih harta warisan ke dia. Kita harus tahu dia itu siapa, anak, atau bapaknya, atau saudaranya, atau pamannya, atau mungkin dia adalah dulunya adalah orang yang pernah memerdekakan si mayit. Baru boleh kita kasih harta warisan ke dia. Karena syaratnya adalah al-ilmu bimuqtadil irth. Kita harus tahu tentang sebab yang menjadikan dia sebagai ahli waris. Kalau kita tidak tahu kenapa hubungannya dia dengan si mayit, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Karena warisan itu adalah hak yang diberikan kepada para ahli waris, bukan kepada orang lain. Baik, ini 3 syarat yang harus dipenuhi dalam kejadian atau dalam mengamalkan pembagian warisan. Yang pertama, si mayitnya sudah meninggal. Yang kedua, si ahli warisnya hidup tatkala atau setelah si mayitnya itu meninggal. Yang ketiga adalah dia orang yang akan menerapkan ahli waris ini, dia tahu tentang sebab-sebab atau adanya sebab yang mengkaitkan si fulan atau yang dihukumi sebagai ahli waris hubungannya dengan si mayit, atau disebut sebagai asbabul irth. Al-ilmu bi muqtadi al-irth atau bi asbab al-irth, dengan sebab-sebab warisan. Itu 3 syarat tersebut. Sekarang kita beralih kepada sebab-sebab tadi. Apa sih sebab yang menjadikan seorang itu sebagai ahli waris bagi si mayit? Sepakati para ulama 3 hal. Yang pertama adalah nasab, karena adanya hubungan nasab. Hubungan nasab ini nanti akan kita ketahui ada 10 orang dari laki-laki. Kalau dijelaskan secara global ada 10, kalau ingin detailkan ada 15. Dan ada 7 dari pihak perempuan, yang dari pihak perempuan 6 kalau dari nasabnya 6, karena yang satu bukan dari 5, berarti yang dari nasab 5, karena yang 2-nya bukan dari nasab. Laki-laki tinggal dikurangi 2, berarti tadi 8. Nanti akan dijelaskan oleh Abu Suja di sini. Nah, maka sebab yang menjadikan dia sebagai ahli waris pertama adalah karena adanya hubungan nasab. Yang kedua sebabnya adalah karena adanya pernikahan. Statusnya masih dalam pernikahan antara suami dengan istri, bukan yang telah bercerai. Kalau sudah bercerai, maka sudah tidak memiliki harta warisan, karena sudah tidak ada hubungan pernikahan lagi di antara keduanya. Tidak dapat warisan kalau sudah bercerai. Kecuali pada kasus di mana si mayit menceraikan karena memang tujuannya supaya pasangannya tersebut tidak dapat warisan. Dia sudah dalam kondisi sakit yang parah, yang dikhawatirkan sebentar lagi meninggal, karena ingin menghalangi
pasangannya, misalkan istrinya, dari warisan, akhirnya dia ceraikan. Sudah dalam kondisi sekarat, menceraikan supaya istrinya tersebut tidak dapat warisan. Maka yang seperti itu, para ulama mengatakan tetap dia dihukumi dapat warisan. Kenapa? Karena seorang yang dia melakukan sesuatu dengan niatan untuk menghalangi sebuah hukum syar'i, niatannya tidak dihiraukan, perilakunya tidak dihiraukan, diamalkan binaqidi qasdih, kata para ulama. Dia diperlakukan dengan kebalikan dari apa yang dia niatkan. Kalau orang niatnya buruk, ingin meninggalkan sebuah hukum syar'i, maka justru hukum syar'inya dia diberikan hukum syar'i tersebut pada perilaku yang dia lakukan. Baik, ini yang kedua, yaitu karena pernikahan. Yang ketiga adalah al-wala. Al-wala bil itq, karena pernah memerdekakan si mayit. Maka orang yang pernah memerdekakan si mayit, dia termasuk ahli warisnya. Dari tiga sebab tersebut, maka kita tahu siapa saja yang menjadi ahli waris. Baik, kita sebutkan dari perkataan Abu Syuja di sini. Beliau sebutkan Kitabul Faraidi wal Wasaya. Kitab tentang faraid dan wasiat, tentang ilmu waris dan tentang warisan dan tentang wasiat. Beliau katakan wal warithuna minar rijali asyarah. Para ahli waris dari kalangan laki-laki ini ada 10 orang. 10 orang inilah yang menjadi ahli waris. Apabila ada seorang meninggal, maka dilihat 10 orang ini siapa saja yang ada di antara mereka. Yang pertama, al-ibn, anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya si mayit, dia jelas mendapat termasuk ahli waris. Yang kedua, ibnul ibn, anak laki-laki dari cucu dari anak laki-laki. Cucunya si mayit dari kalangan anak laki-laki. Jadi di dalam warisan yang termasuk ahli waris, keturunan yang menjadi ahli waris dari pihak laki-lakinya, anak laki-lakinya langsung, atau keturunan dari keturunan laki-lakinya saja. Adapun cucu yang merupakan anak dari keturunan perempuannya si mayit, dia bukan termasuk ahli waris. Misalkan siapa? Cucu dari anak perempuannya si mayit, maka itu bukan ahli waris. Yang ahli waris hanya yang dari anak laki-laki atau dari cucu laki-laki. Kalau ke bawah terus ternyata dia punya anak laki-lakinya punya anak, sudah punya anak lagi, maka yang paling kecil itu termasuk ahli waris. Tapi kalau dari pihak anak perempuan, dia punya anak perempuan, anak perempuannya sudah punya anak kecil tadi, meskipun dia laki-laki, dia bukan termasuk ahli warisnya si mayit. Karena secara silsilah garis nasabnya dia terputus dengan perempuan. Jadi kaidah umumnya dalam masalah warisan, yang menjadi ahli waris, laki-laki yang menjadi ahli waris, dalam garis keturunannya dia ke mayit, tidak boleh ada perempuannya. Kalau dia diputus dengan perempuan, maka dia bukan termasuk ahli waris. Contohnya siapa diputus dengan perempuan? Contohnya tadi, cucu dari anak perempuan, anak saudari, keponakan dari saudarinya, itu terputus karena garisnya ke mayit melalui ibunya, maka dia bukan ahli waris. Kemudian siapa? Paman dari pihak ibu. Kita menyebutnya paman, dalam bahasa Arab itu adalah khal, bukan am. Pamannya si mayit, tapi ini paman dari pihak ibu, maksudnya saudara ibu, bukan saudara bapak. Kalau saudara bapak dia ahli waris, tapi saudara ibu bukan ahli waris. Paman dari pihak ibu bukan ahli waris. Begitu juga kakek dari pihak ibu, itu bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah kakek dari pihak bapak. Jadi kaidahnya secara umum adalah yang dia garisnya keturunan, garis nasabnya ketemu dengan mayit melalui perempuan, maka dia bukan termasuk ahli waris. Kecuali siapa? Kecuali adalah
saudara-saudara seibu. Kalau saudara seibu, meskipun garisnya melalui ibunya si mayit, dia tetap termasuk ahli waris. Adapun selain itu maka tidak termasuk ahli waris. Ini berlaku pada ahli waris yang laki-laki. Kaidah tersebut berlaku pada ahli waris yang laki-laki. Maka tadi kita sebutkan ibn dan ibn. Dalam bahasa Arab disebut ibn. Keturunan laki-laki dari pihak laki-lakinya. Anak laki-laki dari keturunan laki-lakinya si mayit. Baik, yang ketiga wal ab, bapaknya si mayit, jelas siapa itu bapak. Wal jad, dan juga kakek, wa in ala. Wal jad wa in ala, kakek meskipun ke garis ke atas. Tapi apa? Tapi ketentuannya adalah kakek dari pihak orang tua laki-lakinya si mayit. Berarti kakek dari pihak ibunya bukan termasuk ahli waris. Nah, kalau bukan termasuk ahli waris, mereka nggak dapat apa-apa dong. Iya, dalam hal membagi warisan, mereka tidak berhak membagi warisan. Tapi mereka adalah orang-orang yang termasuk zawil arham, kerabat rahim. Maka seorang dia juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada kerabat rahimnya. Kalau dia lihat ternyata ada kerabat rahimnya yang bukan termasuk ahli waris butuh kepada harta yang dia tinggalkan, maka dia wasiatkan. Caranya dia kasih wasiat. Karena kan itu bukan ahli waris, boleh menerima wasiat. Yang penting apa? Wasiatnya tidak lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 nanti harus izin dulu kepada ahli waris yang masih hidup. Ini yang keempat, yaitu al-jad, kakek tapi hanya dari pihak orang tua laki-laki. Meskipun ke atas, meskipun jauh kakeknya dia, ya selama garis keturunannya ke dia laki-laki semua, dia termasuk ahli waris. Tapi nanti dilihat siapa yang prioritas, karena nanti ada hukum hajab istilahnya. Gambarannya ada antrian. Kalau orang dikasih antrian, nomor antri, maka dia yang nomor 1 duluan yang maju. Kalau bagian pembagiannya sudah habis, diambil nomor 1, ya sudah, nomor 2 dan berikutnya sudah nggak dapat apa-apa. Tapi semua disebut orang yang ngantri, iya, semuanya disebut orang yang ngantri, semuanya disebut ahli waris. Tapi nanti ada apa? Ada kaidahnya, ada urutannya di dalam membagi warisan tersebut. Gambarannya demikian. Baik. Kemudian yang kelima, wal akh, saudara. Saudara di sini mencakup saudara kandung, saudara sebapak atau saudara seibu. Saudara kandung itu berarti kan bapak ibunya sama dengan mayit. Kalau saudara sebapak berarti dia itu adalah saudara tapi hanya satu bapak beda ibu. Saudara seibu, saudara yang ibunya sama dengan mayit tapi bapaknya beda. Karena mungkin dulu dia adalah anak dari suami pertama ibunya si mayit, anak dari suami kedua setelah suami pertamanya meninggal atau bercerai, dia si mayit adalah anak dari suami yang keduanya atau suami barunya. Berarti di antara anak tersebut mereka memiliki hubungan yang disebut sebagai saudara seibu. Maka saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu itu termasuk ahli waris. Wabnul akh wa in taraha. Ibnul akh yaitu anak dari saudara kandung dan saudara sebapak. Anak laki-laki, adapun anak perempuan dari saudara sepupu. Kalau bagi si mayit nyebutnya sepupu keponakan. Keponakannya mayit yang jadi ahli waris, keponakan yang mana? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung dan sebapak. Adapun dari saudara seibu, maka dia bukan termasuk ahli waris. Anak laki-laki dari saudara seibu bukan ahli waris. Yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara kandung dan dari saudara sebapak. Wa in taraha, meskipun keturunannya, jauh keturunannya. Misalkan ternyata cucu dari saudaranya. Seorang meninggal,
diusut ternyata ada cucu dari saudara kandungnya. Tidak ada ahli waris yang lain, ya sudah, harta warisannya dikasih ke cucu dari saudara kandungnya tersebut. Itu namanya adalah ibnul akh, anak laki-laki dari saudara. Adapun anak perempuannya, ponakan perempuan, bukan termasuk ahli waris. Kemudian yang ketujuh, wal am, paman. Paman di sini maksudnya dalam bahasa Arab, am itu adalah saudaranya bapak. Termasuk juga saudaranya kakek. Yang penting dia adalah saudara dari orang tua laki-lakinya si mayit. Saudara di sini adalah saudara kandungnya bapak atau saudara sebapaknya bapak. Saudara sebapak bapaknya mayit. Jadi si mayit punya bapak, bapaknya ternyata punya saudara sebapak saja, bukan saudara kandung. Ini disebut apa? Paman sebapak atau al-am li'ab. Dalam bahasa Arab al-am li'ab. Pamannya si mayit yang merupakan saudara sebapak bagi bapaknya mayit. Dia termasuk ahli waris. Begitu juga saudara kandungnya. Jadi ngelihatnya nanti di kakeknya. Kakeknya ini satu kakek satu nenek, apa satu kakek beda nenek. Nah, itu disebut am li'ab atau am syaqiq. Kemudian yang ke-8, ibnu am wa in taba'ada. Ibnu am yaitu anak dari pamannya tadi. Anak dari paman sekandung maupun dari paman sebapak. Jadi bagi si mayit itu statusnya sepupuan. Tapi sepupu dari pihak siapa? Sepupu dari pihak saudara bapaknya, bukan saudara ibunya. Karena saudara ibunya bukan termasuk ahli waris, apalagi anak-anaknya. Baik, wa in taba'ada, meskipun jauh jaraknya, yaitu jauh karena mungkin cucu dari pamannya. Ini keponakan jauhnya dia. Ponakan jauh. Wa zauj, yang ke-9 adalah suami. Suami ini karena sudah terjadi pernikahan, maka sang suami menjadi ahli waris si perempuan yang meninggal. Yang ke-10 adalah al-maula al-mu'tiq, orang yang pernah memerdekakan si mayit. Sepuluh orang ini termasuk ahli waris dari pihak laki-laki. Selain dari 10 tersebut, maka bukan termasuk ahli waris. Kalau bukan termasuk ahli waris, mereka berhak menerima wasiat meskipun tanpa harus izin terlebih dahulu kepada ahli waris. Adapun kalau dia termasuk ahli waris, kalau pengen ngasih wasiat, pengen meninggalkan sebuah wasiat, misalkan rumah ini untuk si fulan, dicek ternyata fulan adalah dari kalangan ahli waris, maka tidak boleh diberikan kecuali seizin dari ahli waris yang lainnya. Karena Rasulullah menyebutkan la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat, tidak boleh ada wasiat untuk para ahli waris. Enggak boleh seorang dia mewasiatkan kepada ahli waris. Tidak sah wasiatnya kecuali dengan izin semua ahli waris yang lainnya. Baik, kemudian dari pihak perempuan, ahli waris dari pihak perempuan, wal warithatu minan nisa'i sab'un. Ada 7. Kalau ingin diglobalkan ada 7. Kalau ingin didetailkan ada 10. Kalau dia menghitung 7 berarti yang pertama adalah bint, anak perempuannya mayit. Yang kedua adalah bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, atau kita sebutnya cucu perempuan dari anak laki-lakinya mayit. Kalau bapaknya si wanita ini masih terus garis keturunannya ke mayit laki-laki semua, maka si wanita tadi masih termasuk ahli waris. Tapi kalau sudah terputus dengan perempuan, anak perempuan dari anak perempuannya mayit bukan termasuk ahli waris. Yang menjadi ahli waris adalah kalau dari keturunan laki-lakinya si mayit, keturunan laki-laki yang secara garis keturunan laki-laki, nasabnya laki-laki semua. Jadi dia ketemu dengan mayit dari pihak darah laki-laki.
bukan dari pihak orang tua perempuannya. Maka ini disebut dalam bahasa Arab bintul ibn, cucu perempuan dari keturunan laki-lakinya mayit. Kalau seorang mayit punya cucu, punya dua cucu, yang satu cucunya dari anak laki-lakinya, yang satu dari anak perempuan. Yang dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah dari anak laki-lakinya saja. Kemudian yang ketiga adalah al-um, ibunya mayit. Yang keempat jaddah, nenek. Nenek di sini ketentuannya, kaidahnya adalah dia merupakan wanita yang secara nasab sampai ke mayit tidak terputus dengan laki-laki yang bukan termasuk ahli waris. Nah, loh. Panjang. Tidak terputus dengan laki-laki yang bukan ahli waris. Itu yang bukan nenek yang bukan ahli waris, itu saja pokoknya. Yang kalau dia terputus secara garis nasabnya terputus dengan seorang laki-laki yang bukan termasuk ahli waris, maka dia pun bukan termasuk ahli waris. Contohnya siapa? Contohnya nenek dari pihak bapak ibunya mayit, bapak si ibu mayit, mayitnya ibu. Kalau ibunya mayit masih termasuk ahli waris. Nenek dari ibunya mayit yang termasuk orang tua ibunya mayit waris. Tapi kalau nenek ibunya mayit yang ini dari pihak bapak ibunya si mayit, maka bukan termasuk ahli waris. Karena apa? Karena laki-lakinya ini bukan termasuk ahli waris. Kakek dari pihak ibu kan bukan termasuk ahli waris tadi kita sebut. Kenapa? Karena dia sudah terputus dengan perempuan dari garis nasabnya, maka dia bukan termasuk ahli waris. Baik, ini nenek. Kemudian yang kelima adalah saudari. Saudari di sini secara mutlak baik itu saudari kandung, saudari sebapak atau saudari seibu itu termasuk ahli waris. Wazaujah yang keenam adalah zaujah, istri yang statusnya masih sebagai istri, maka dia termasuk ahli waris. Yang ketujuh wal maulah al mu'tiqah, wanita yang dulu pernah memerdekakan si mayit. Baik, ini 7 orang yang termasuk ahli waris dari kalangan perempuan. Selain dari mereka bukan termasuk ahli waris. Gimana kalau semua orang itu ada? Kalau semuanya ada dari kalangan ahli waris, kita cek seorang meninggal, ini semuanya ada. Apakah harus dibagi ke semuanya? Tidak. Kalau semuanya ada, secara umum yang dapat warisan cuman 5 orang. Bapak pasti dapat, ibu pasti dapat, anak laki-laki pasti dapat, anak perempuan pasti dapat, pasangan hidup yaitu suami atau istri pasti dapat. Kalau dari kalangan ahli waris semuanya ada ketika si mayit meninggal, maka harta warisan hanya milik 5 orang ini. Tinggal dibagi ke 5 orang, yang lainnya mereka sudah tidak dapat, terhalang. Meskipun mereka disebut ahli waris, tapi mereka terhalang dengan keberadaan 5 orang ini. Saudara-saudara terhalang dengan keberadaan si anak. Maka dari pihak saudara dan anak-anaknya saudara maupun saudari semuanya sudah tidak dapat. Mereka terhalang, istilahnya mahjub. Pihak kakek, pihak nenek terhalang karena ada bapak dan ibunya si mayit. Cucu terhalang dengan adanya anak laki-laki. Jadi kalau misalkan seorang meninggal, ketika dia meninggal memiliki 1 orang anak dan cucu dari anak yang lain. Cucu dari anak yang lain dia tidak dapat ahli waris, tidak dapat warisan. Meskipun dia termasuk ahli waris, tapi dia sudah tidak dapat warisan. Kenapa? Terhalang dengan keberadaan anaknya si mayit yang lebih dekat secara garis nasab kepada si mayit. Nah, ini kan anak dari anak laki-lakinya si mayit juga, iya, tapi dalam masalah warisan
kita memberikan kepada keturunan yang terdekat. Di antaranya adalah kalau ibn, yang tadi statusnya ibn, maka diberikannya kepada ibn. Kecuali ketika si mayit tersebut meninggal, dulu dua anaknya masih hidup, tapi qadarullah sebelum dibagi, anak pertamanya meninggal, sehingga cucunya baru dapat bagian dari bagian bapaknya, bukan dari bagian utamanya harta si mayit. Nanti ada istilahnya dalam ilmu faraid disebut babul munasakha. Baik. Jadi hanya 5 orang tadi yang dapat warisan kalau semua ahli waris ada ketika si mayit meninggal. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang mawani'ul irth. Kalau tadi kita ketahui irth itu ada sebabnya, ada syaratnya, ada rukunnya. Sekarang dalam masalah warisan pun ada mawani'nya. Mawani' itu penghalang. Penghalang warisan tersebut tidak bisa diberikan kepada ahli waris tersebut. Seperti sholat saja. Sholat, kalau orang sholat, perempuan dia sudah bersuci, wudu, mandi, kemudian sholat. Ternyata dia masih dalam keadaan haid. Sah tidak sholatnya? Tidak, karena haid tersebut menghalangi sahnya sholat. Begitu juga dalam irth. Dalam warisan, seorang dia ahli waris, tapi dia melakukan sesuatu atau berstatus dengan sesuatu yang dihukumi sebagai penghalang warisan, maka dia tidak dapat waris. Nah, apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah karena dia sebagai budak. Statusnya dia sebagai budak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, karena dialah yang membunuh si mayit. Rasulullah SAW menyebutkan la yarithul qatilu syai'an. Seorang yang membunuh si pewarisnya, yang membunuh orang yang memberikan warisan kepadanya, dia tidak dapat kecuali kalau dia membunuh dengan tanpa hak, dengan tanpa dibenarkan syariat. Ada membunuh yang dibenarkan syariat? Ada. Membunuh seorang muslim dibenarkan syariat ada. Apa? Kisos. Dia pernah membunuh dengan sengaja seorang muslim yang lain, maka dia dikisos. Dia dibunuh meskipun dia disebut seorang muslim. Ternyata yang membunuh algojunya bapaknya. Bapaknya dapat warisan hartanya tidak? Dapat, karena itu adalah membunuh dengan cara yang hak, dengan cara yang diperintahkan oleh syariat. Jadi meskipun dia disebut sebagai pembunuh si warisnya, tapi dia tetap mendapatkan warisan. Karena kalau dilihat alasan kenapa Rasul menyebutkan si pembunuh tidak mendapatkan bagian warisan adalah supaya orang tidak semangat membunuh, tidak semangat untuk menyegerakan dapat warisan dengan cara membunuh. Seorang anak butuh warisan, bapaknya nggak ngasih, diminta nggak ngasih. Wal iyadzu billah. Syaitan membisikkan dia untuk membunuh orang tuanya, atau sebaliknya bapak membunuh anaknya, atau saudara membunuh saudaranya gara-gara ingin dapat warisan. Dalam syariat malah tidak dapat warisan, malah disebut orang yang tidak mendapatkan warisan sama sekali, karena dialah yang menyebabkan kematian orang tersebut, kecuali dengan cara yang hak tadi seperti contohkan kalau ternyata dia bekerjanya sebagai pengalgojo di mahkamah syariah, qadarullah yang dijatuhi hukuman adalah saudaranya atau kerabat-kerabat yang dia termasuk ahli warisnya, maka dia tetap dapat warisan. Nah, yang ketiga yang menghalangi warisan adalah ikhtilafud din, beda agama. Rasulullah menyebutkan la yarisul muslimul kafir
walal kafiru al muslim. Seorang muslim tidak mengambil warisannya orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak mengambil warisannya orang muslim. Kalau seorang mayit meninggal, ternyata anaknya beda agama dengan dia. Yang meninggal muslim, anaknya kafir, maka anaknya tidak diberikan warisan. Sebaliknya, si mayitnya yang kafir, ini anaknya, dia muslim, ya sudah, dia tidak berhak mendapatkan warisannya. Rasulullah SAW menyebutkan tidak mewarisi antara orang kafir dengan muslim. Seorang muslim tidak mewarisi yang kafir, orang yang kafir tidak mewarisi yang muslim. Maka ini tidak mendapatkan warisan. Baik. Ini beberapa hal yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan siapa ahli waris dan apa saja syarat-syarat warisan serta sebab-sebab yang menghalangi seorang ahli waris dari mendapatkan warisan. Yang intinya sebab menghalang tersebut ada 3. Pertama, karena dia statusnya sebagai budak. Kedua, karena dialah yang membunuh. Ketiga, karena beda agama. Maka ini menjadi penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan bahasan pagi hari ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Dari istri pertama sudah ada anak. Warisan dari bapaknya tadi, bapak tiri berarti. Kalau yang salah satu belum meninggal orang tua. Siapa yang dapat? Salah satu anak meninggal. Orang punya anak 2, salah satunya meninggal. Kemudian anak dari anak yang meninggal. Pertama pertanyaannya, anak bawaan dari istri kedua, atau pokoknya anak bawaan dari istri lah, apakah dia termasuk ahli waris atau bukan? Bukan. Dia tidak disebut walad. Dia tidak disebut walad. Dalam bahasa Arab dia sebutnya sebagai robib. Istilahnya bukan ibn, bukan termasuk aulad. Tidak ada. Tadi kita sebutkan sebab warisan itu ada 3, nasab, dengan nikah, dan karena memerdekakan. Dari segi nasab dia bukan nasab, bukan darah dagingnya. Tidak ada kaitan dia dengan anak tiri tadi. Dari segi pernikahan itu yang dimaksud hanya antara suami dan istri, tidak terkait dengan yang lainnya. Oleh karena itu anak tadi bukan termasuk ahli waris, anak bawaan. Yang kedua, maaf tadi ya udah. Kalau apa? Saya lupa. Bolehkah? Orang tua meninggal salah satunya, yang satu belum. Apakah sudah boleh dibagi harta warisan? Boleh, sudah boleh dibagi. Karena harta antara tiap orang tua itu sendiri-sendiri, masing-masing. Sehingga misalkan yang meninggal bapaknya duluan, maka pada asalnya kalau ada ahli waris yang meminta untuk disegerakan, dibagi, maka dibagi. Tidak harus menunggu ibunya meninggal.
Nanti kalau ternyata belum dibagi sampai ibunya meninggal, nanti penyelesaiannya adalah dengan cara munasakhat nanti. Karena ahli waris si bapak belum tentu sama dengan ahli warisnya si ibu. Oleh karena itu, sebaiknya memang kalau sudah ada yang meninggal, segera dibagi. Karena itu menyegerakan kewajiban. Karena memberikan warisan kepada ahli waris itu wajib. Bagi kita wajib. Yang mengetahui hal tersebut kita wajib untuk memberikan kepada ahli waris. Tidak boleh kita halang-halangi. Oleh karena itu kata para ulama, kalau seandainya ada sebagian ahli waris menuntut untuk disegerakan, maka harus dibagi. Tidak perlu menunggu hal-hal lain lagi. Karena hukum asalnya memang kalau orang sudah meninggal, maka harta itu sebenarnya menjadi hak milik dari para ahli waris. Hak milik bersama dari kalangan ahli waris. Maka kalau ada yang menuntut untuk segera mengambil haknya, diberikan. Segera dibagi. Jadi jawabannya tidak harus menunggu kedua orang tua meninggal dalam pembagian. Karena nanti sebenarnya ada saling mewarisi di antara mereka. Yang ketiga adalah cucu dari anak yang sudah meninggal, apakah dia mendapatkan warisan atau tidak. Kita lihat dari syarat warisan adalah bahwasanya di antara syaratnya si ahli waris hidup ketika si mayit meninggal. Nah, dalam kasus tersebut, seorang mayit yang dulunya dia punya dua anak, salah satunya sudah meninggal duluan sebelum si mayit tadi, berarti anak kedua itu tidak termasuk ahli warisnya, sudah tidak memenuhi syarat warisan. Apakah dia ada hak warisan? Dia tidak ada hak warisan. Yang ada hak warisan adalah anak yang masih hidup serta cucu yang memang itu adalah ahli waris. Secara ketentuan memang cucu termasuk ahli waris meskipun bapaknya sudah meninggal. Hanya saja di dalam membagi warisan itu ada urutannya. Dikarenakan anak dan cucu laki-laki tersebut sama-sama orang yang disebutkan statusnya asobah. Asobah itu punya nomor antrian. Gambarannya punya nomor antrian. Asobah yang paling pertama adalah anak laki-laki. Asobah kedua adalah cucu laki-laki. Asobah ketiga adalah bapak. Asobah keempat adalah kakek. Asobah kelima adalah saudara kandung. Kemudian saudara sebapak. Kemudian nanti paman kandung, kemudian paman anak saudara kandung, kemudian anak saudara bapak, kemudian paman. Nanti akan kita sebutkan asbabnya. Intinya bahwasanya cucu laki-laki tadi dia memang ahli waris, tapi dia terhalang keberadaan anaknya si mayit yang masih hidup, sehingga dia tidak dapat warisan. Kecuali ketika bapaknya dulu masih hidup, kakeknya ini sudah meninggal, tapi harta warisan dibaginya setelah bapaknya meninggal, maka dia dapat warisan dari bagian bapaknya sebenarnya, bukan dari kakek. Jadi karena dulu ditunda penundaannya, misalkan ada seorang, dia punya dua anak, ketika dia meninggal dua-duanya masih hidup, tapi hartanya belum dibagi sampai anak pertama meninggal duluan. Baru kemudian ada pembagian harta si orang tadi. Maka si cucu itu dapat bagian. Dapat bagian dengan cara penghitungan munasakhat. Bagian dari bapaknya. Karena memang si anak pertama yang merupakan bapak si cucu tadi masih hidup ketika kakeknya meninggal. Tapi kalau ya ketika kakeknya meninggal dulu, bapaknya sudah meninggal duluan, dia terhalang, tidak dapat warisan. Wallahu ta'ala alam. Silakan, ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika si pewarisnya belum meninggal tapi harta warisnya sudah dibagi, itu gimana? Yang membagi siapa? Pewaris itu tapi pewarisnya belum meninggal. Warisnya dia yang membagi. Dia yang bagi ya, bukan orang lain bagi. Kalau dia yang membagi, maka itu masuknya dalam hibah.
atau diistilahkan atiyah juga. Yaitu makanya di situ para ulama mendefinisikan hibah adalah sesuatu yang diberikan seorang tatkala dia masih hidup, hibah. Dan dalam hibah, kalau hibah itu kepada anak-anak, maka dia harus berlaku adil dalam anak-anak. Jadi itu statusnya bukan warisan, itu statusnya adalah hibah. Boleh dia hibahkan kepada para ahli waris, boleh. Bahkan kalau memang dia merasa para kerabat-kerabat terdekat butuh pada bantuan, dia menghibahkan, itu termasuk ta'awun al-birri wa taqwa, termasuk bentuk ketaatan. Dan Rasul juga menyebutkan man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man nafasa an qurbatin min wa man nafasa muslimin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa dia melapangkan kesulitan, dia tahu ada kerabatnya sulit atau salah satu dari anaknya atau ahli warisnya sedang kesulitan, dia belum meninggal, maka dia hibahkan. Dia berikan uang. Maka itu masuknya ke dalam hibah dan boleh hukumnya. Itu tidak dihukumi sebagai warisan. Kalau misalkan ternyata dia mengatakan, nanti kalau saya sudah meninggal, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Kalau yang ditanyakan kasusnya seperti itu, maka itu bukan hibah, itu wasiat. Para ulama mendefinisikan antara hibah dan wasiat bedanya satu saja, yaitu hibah dikasih ketika hidup, jadi langsung dikasih, langsung jadi milik. Wasiat, dia ngasihnya nanti kalau saya sudah meninggal, ini milik si fulan. Dan kalau itu wasiat, maka tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kecuali, kata para ulama, wasiat itu telah dapat izin dari semua ahli waris, baru wasiat itu ditunaikan. Misalkan si orang tua tadi mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal, rumah ini untuk anak pertama, rumah ini untuk kedua, rumah ini untuk anak ketiga. Tidak boleh ditunaikan kecuali semua ahli waris itu setuju. Yang mendapatkan waris setuju. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menetapkan pembagian warisan itu, Allah sendiri yang tentukan. Untuk anak berapa, untuk saudara berapa, untuk orang tua berapa. Bukan haknya si mayit untuk menentukan sebelum dia meninggal, bukan. Makanya Allah sudah sebutkan ilmu faraid secara mendetail di dalam Al-Quran. Supaya apa? Kita tidak merubah-rubah hukum faraid tersebut. Rasulullah menyebutkan faraid ini adalah ilmu yang awal-awal hilang karena memang terkadang orang tidak ingin menerapkannya. Wallahu ta'ala. Jadi itu masuknya hibah kalau memang langsung dibagi ketika hidup. Kalau dia cuma berpesan, nanti kalau saya meninggal, itu namanya wasiat. Dan yang namanya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, Allah. Silakan satu pertanyaan lagi kalau ada. Sudah kesempatan. Silakan, Pak. Maaf kurang jelas. Beristri dua. Orang yang punya istri dua, apakah anak dari masing-masing istrinya dapat harta warisan? Punya istri dua, dua-duanya punya anak. Ya, harta warisan bapaknya tadi atau masing-masing ibunya? Yang ditanyakan harta warisan bapaknya atau harta warisan dari ibunya? Orang tuanya udah meninggal semua. Jadi harta baru dibagi setelah ibu-ibunya pada meninggal. Orang punya dua istri, dari masing-masing istri punya anak. Anak dari dia, Pak. Apakah anak-anak ini dapat harta warisan dari bapaknya dan dari ibu-ibunya masing-masing gitu ya? Kalau
Jadi gini, untuk menghitung warisan maka dihitung harta dari tiap orang, bukan dari dikumpulkan sekaligus. Maksudnya dari tiap orang, ya harta dari bapaknya tadi, kedua anak tersebut punya hak, karena itu disebut anak. Adapun harta dari masing-masing istri orang tadi, maka anak dari istri pertama hanya berhak mendapatkan harta peninggalan dari ibunya saja, bukan dari istri bapaknya yang kedua. Karena tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan pernikahan di situ. Begitu juga anaknya dari istri yang kedua, dia hanya berhak mendapatkan harta ibunya saja, bukan harta ibu yang merupakan istri kedua dari bapaknya. Adapun harta bapak, kedua-duanya dapat dari harta bapak, karena kedua-duanya adalah anak dari si mayit tersebut. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.